Kim Jong-un ikut mengawasi perkembangan timnasnya. Korup catat 4 pemain Indonesia U17 yang perlu diwaspadai. FIFA yakin posisi Garuda akan lolos. Mimpi-mimpi kami, pasukan merah putih, telah menjulang tinggi. Tim nasional Indonesia U17 kini telah mengetahui lawan yang akan mereka hadapi di babak perempat final. Ya, Korea Utara adalah tim yang akan dihadapi oleh Evandra dan rekan-rekannya. Tentu saja, kita semua menyadari bahwa ini bukan lawan sembarangan. Di samping sosok kepemimpinan yang menakutkan dari Kim Jong-un, tim ini juga memiliki kemampuan yang sangat mengesankan. Ini jelas akan menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi Indonesia, mengingat gaya permainan Korea Utara yang berbeda dengan Korea Selatan. Pertandingan ini dijamin akan berlangsung ketat, terutama mengingat pelatih Korea Utara, Tae Song-oh, telah memberikan perhatian khusus terhadap tim Garuda. Lebih dari itu, Korea Utara diketahui telah memperhatikan 4 pemain kunci dari Indonesia dalam laga yang mungkin akan dipantau langsung oleh Kim Jong-un. Meskipun begitu, timnas U17 Indonesia tidak akan gentar melawan pemenang yang 2 kali meraih juara di ajang Asia U17 tersebut. Dengan 3 kemenangan yang telah diraih di fase grup, tim ini semakin termotivasi untuk terus berjuang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Garuda ini abadi, menembus langit biru, harapan tidak akan berhenti meski badai menghadang dari Sabang sampai Merauke. Semangat kami bersatu, meski telah lolos ke Piala Dunia, Garuda Muda masih memiliki hasrat untuk terbang tinggi di Piala Asia. Bersiap menghadapi babak perempat final dengan hasil sempurna di fase grup, Indonesia bertekad untuk melanjutkan ambisi mereka. Namun, untuk mencapai puncak tersebut, sejumlah rintangan sudah pasti akan menghalangi, termasuk Korea Utara yang telah menunggu di babak 8 besar. Tim ini telah menempati posisi yang layak setelah hasil imbang 2-2 dengan Oman, yang sekaligus mengantarkan mereka ke perempat final dan memastikan 1 tempat di Piala Dunia sebagai runner-up grup D. Tak lama setelah memastikan kelolosan ini, pelatih Korea Utara, Tae Song, mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan keyakinan terhadap timnya. Ia merasa sangat senang dengan keberhasilan mereka dan menganggap pertandingan melawan Indonesia akan menjadi sebuah momen penting. Ia berharap para pemainnya dapat menghadapi tim Garuda yang dikenal produktif sepanjang fase grup. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami sudah mempersiapkan diri untuk momen ini dan para pemain merasa bahagia bisa lolos ke Piala Dunia. Meskipun kami kebobolan 2 gol malam ini, kami masih harus memperbaiki pertahanan di pertandingan selanjutnya. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami dari kompetisi ini, ucap Tae Song-oh usai laga melawan Oman. Dilihat dari peta kekuatan, timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh Korea Utara. Tim ini telah meraih trofi juara di kompetisi ini sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2010 dan 2014. Pelatih Indonesia, Coach Nova, pun perlu melakukan analisis yang mendalam mengingat bahwa Korea Utara memiliki gaya permainan yang berbeda dengan Korea Selatan. Jika Korea Selatan dikenal dengan permainan ofensifnya, maka Korea Utara lebih cenderung bermain dengan gaya defensif atau reaktif. Ini bisa jadi mirip dengan gaya permainan Indonesia, meskipun secara performa, Korea Utara menunjukkan hasil yang tidak terlalu memuaskan di fase grup. Mereka hanya meraih skor imbang 1-1 melawan Iran di laga pertama, menang 3-0 atas Tajikistan di pertandingan kedua, dan kembali imbang 2-2 melawan Oman di pertandingan terakhir. Dengan 5 poin, mereka berhasil melaju ke perempat final. Selain itu, Korea Utara jelas telah mengidentifikasi 4 pemain penting dalam tim Garuda. Nama-nama tersebut adalah Mechuk Baker, Evandra Florasta, Zahabi Goli, dan Fadly Alberto. Sementara Baker, Goli, dan Evandra mungkin sudah cukup sering menjadi sorotan. Nama Alberto mungkin terdengar lebih underrated. Meskipun begitu, pemain yang memiliki gaya permainan mirip dengan pemain Brasil ini sudah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan yang telah dilakoninya di Piala AFF U16. Alberto dipercaya oleh Coach Nova untuk mengisi posisi nomor 10, berperan penting di lini tengah, dan ia telah menunjukkan kemampuan berbagi peran yang sangat baik bersama Evandra. Alberto, yang dilengkapi dengan keterampilan mengolah bola yang mumpuni, juga memiliki ketenangan dalam mencari posisi yang tepat untuk mencetak gol. Dalam laga melawan Afghanistan, ia bisa dengan cerdik mencari ruang bebas sebelum menyelesaikan peluang dengan sangat tenang. Dari pengamatan pribadi, gaya bermain Alberto mengingatkan saya pada pemain Brasil atau nomor 10 klasik era sepak bola tahun 90-an dan awal 2000-an. Meskipun pandangan orang mungkin berbeda, yang jelas Garuda Muda akan tetap berjuang meraih kemenangan. Sementara itu, di sisi Indonesia, menghadapi Korea Utara yang akan dimonitor oleh Kim Jong-un, Coach Nova memiliki beberapa catatan penting yang perlu dibenahi selama fase grup. Meski hasilnya positif dan mereka terus meraih kemenangan, masih ada ruang untuk perbaikan.
Coach Nova memahami bahwa tim ini memiliki potensi yang besar dan salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah pengambilan keputusan pemain. Banyak pemain yang terkadang terjebak dalam kebiasaan dribbling yang tidak perlu, yang sebenarnya tidak baik untuk permainan modern yang memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Dribbling yang tidak ada tujuan jelas harus dihindari. Seorang pemain harus bisa cepat mengambil keputusan. Ini penting agar tidak kehilangan momen yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol, ungkap Coach Nova. Kekuatan Korea Utara yang bermain dengan sistem defensif seperti ini menuntut Indonesia untuk bermain dengan lebih sabar, efisien, dan sederhana. Di lain sisi, perkembangan yang ditunjukkan oleh Timnas U17 Indonesia patut diapresiasi oleh banyak pihak. Ini terlihat dari perwakilan FIFA yang baru-baru ini bertemu dengan Pak Erik, di mana dalam postingan di media sosialnya terlihat Pak Erik bersama Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom memberikan informasi mengenai kemajuan program pengembangan usia muda di Indonesia. Kami sangat senang mendapatkan kesempatan dari FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Alhamdulillah, Timnas Indonesia U17 kini telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga mengapresiasi FIFA yang selalu memantau dan mendukung program pengembangan grassroots di Indonesia, tulisnya di caption. Berkenaan dengan laga melawan Korea Utara, Pak Erik juga memberikan penegasan agar tidak perlu merasa takut meskipun ditonton langsung oleh Kim Jong-un. Dalam kesempatan tersebut, Pak Erik tampak bersalaman dengan Presiden KFA, Chong Mong-gyu, dan mengucapkan selamat kepada Chong yang baru terpilih sebagai Presiden sepak bola Korea Selatan untuk kali keempat secara berturut-turut. Apapun yang terjadi, Garuda Muda tidak perlu merasa gentar meski akan ada banyak mata yang memperhatikan mereka. Intinya adalah untuk maju tanpa mundur. Setiap langkah harus diambil dengan penuh percaya diri, dan harapan untuk meraih prestasi di Piala Asia tetap terpatri dalam jiwa setiap pemain. Mudah-mudahan, tim ini tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan yang membingungkan dari sisi kepelatihan. Teruskan semangat, sukses selalu, dan selamat berjuang Garuda Muda, terbanglah menjulang tinggi menembus langit biru, sepanjang masa. Kok bisa? 3 negara ASEAN tersingkir sebab 1 gol UEA. Indonesia U17 jadi YG terbaik di Asia. Vietnam di roasting Park Hang-seo. Reaksi fans Garuda di Arab heboh, Wasita FC akui Timnas U17. Liga Indonesia terlalu busuk. Pemain Timnas U17 ini harus diselamatkan sesegera mungkin. Kok bisa? 3 negara ASEAN tersingkir sebab 1 gol UEA. Indonesia U17 jadi YG terbaik di Asia. Semuanya baru mulai tersadar, Coach Nova tak cuma memberi taktik semata. Satu-satunya tim yang bisa melakukannya hanyalah Timnas Garuda. Timnas Indonesia U17 telah menunjukkan performa luar biasa di Piala Asia, meskipun datang sebagai underdog. Mereka berhasil membuktikan bahwa status usia bukanlah penghalang, dan telah menampilkan permainan yang jarang terjadi di kelompok umur ini. Pelatih Nova Arianto menjadi kunci sukses dengan membangun karakter juara pada pemainnya. Dia tidak hanya mengandalkan taktik, tetapi juga fokus pada mentalitas yang sangat penting di level internasional. Indonesia berhasil melaju ke babak berikutnya dengan menempati posisi teratas grup setelah mengalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Hasil ini sangat mengejutkan, terutama karena tim-tim ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Vietnam, cakupannya di fase grup sangat buruk. Sementara itu, Indonesia mencatatkan poin tertinggi yang pernah diraih oleh wakil ASEAN di edisi sebelumnya. Meskipun di level U20 Indonesia mengalami kegagalan, di U17, tim ini menunjukkan peluang yang cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kemenangan atas lawan-lawan mereka menunjukkan bahwa talenta muda di Indonesia sangat menjanjikan dengan pengelolaan yang baik. Kesuksesan Indonesia tidak lepas dari strategi pelatih yang tepat. Nova mengenali kelebihan dan kekurangan tim serta mampu memanfaatkan momen krusial di setiap pertandingan. Pemain yang tampil tidak hanya mengandalkan keterampilan individu, tetapi harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tekanan di level internasional. Sebagai contoh, Kevin Dick meski sebelumnya tampil baik di klub, merasakan tekanan ketika bertanding untuk timnas, tetapi berhasil bangkit untuk berkontribusi dalam kemenangan. Pelatih Nova menekankan pentingnya mental juara, yang terlihat jelas dalam penampilan tim saat menghadapi berbagai tantangan dengan tetap solid dalam pertahanan, dan memanfaatkan kesempatan saat serangan dilancarkan.
masyarakat kini mulai memperhatikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang dapat dipandang remeh di arena internasional. Media Vietnam mencatat keberhasilan tim ini sebagai bukti bahwa anak-anak muda Indonesia, hasil pendidikan dalam negeri, bisa bersaing dengan baik tanpa bergantung pada pemain naturalisasi. Indonesia kini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada menaturalisasi pemain, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemain muda lokal untuk bersinar. Potensi besar Indonesia di sepak bola terlihat dari banyaknya turnamen usia muda yang diadakan setiap tahun, seperti Piala Suratin dan Elite Pro Academy. Berbeda dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia menciptakan peluang bagi ribuan pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk manajemen liga domestik, agar pemain tidak cepat merasa puas dan terus berjuang untuk berkembang. Kompetisi liga harus diperbaiki untuk mendukung pengembangan pemain muda. Hal ini juga mempertimbangkan regulasi naturalisasi agar sesuai dengan kualitas dan prospek jangka panjang. Keseimbangan dan kontinuitas dalam pembinaan tim di semua level, baik junior maupun senior, juga krusial dalam mencapai keberhasilan. Dengan demikian, semua elemen sepak bola Indonesia perlu bersatu untuk meningkatkan kualitas dan meraih sukses di masa depan. Diharapkan semua pihak, termasuk pengurus, pelatih, dan supporter, dapat memberikan dukungan serta kritik konstruktif agar sepak bola Indonesia tetap berkembang dan dapat bersaing di level tertinggi. Mari bersama-sama mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, dengan semangat tak tergoyahkan untuk Garuda tercinta. Selanjutnya, selama fase grup Piala Asia U17, Timnas Indonesia menampilkan performa gemilang. Di laga pertama, mereka menghadapi Korea Selatan, salah satu favorit juara. Meskipun dianggap sebagai tim underdog, Indonesia mampu meraih kemenangan yang mengejutkan, mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri para pemain Indonesia, dan mereka melanjutkan performa positif dengan mengalahkan Yaman 4-1 dan Afghanistan 2-0. Hasil ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke perempat final dengan koleksi poin sempurna, menduduki posisi teratas grup C, meskipun di grup tersebut juga terdapat raksasa seperti Korea Selatan. Sementara itu, nasib yang tragis harus dialami tim-tim ASEAN lainnya. Thailand, yang sebelumnya diunggulkan, harus pulang tanpa poin setelah kalah di semua pertandingan. Australia dan Vietnam juga mengalami hal serupa, meski keduanya memiliki peluang untuk lolos hingga laga-laga terakhir. Vietnam yang hampir menjadi juara grup harus kecewa setelah kebobolan di menit akhir melawan Uni Emirat Arab dan finish dengan 3 poin. Sementara Australia yang sempat menang atas Jepang juga terdepak akibat posisi head-to-head yang buruk. Situasi ini berbanding terbalik dengan timnas Belanda U17, yang juga tidak berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Mereka tergabung dalam grup yang sulit dan harus menghadapi tim-tim kuat seperti Portugal dan Serbia. Belanda, yang dikenal dengan gaya permainan total football, harus puas menjadi juru kunci grup A4 dengan hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan, gagal memenuhi harapan mereka untuk tampil di Piala Dunia yang akan datang. Setelah keberhasilan Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, memberikan ucapan selamat dan dukungan bagi Indonesia. Ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara kedua negara dalam hal pengembangan sepak bola. KNVB berharap Indonesia dapat memberikan performa terbaik di Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar. Kabar kali ini mengajak pemirsa sekalian untuk mengikuti perkembangan selanjutnya dari Timnas Indonesia serta menyarankan untuk berlangganan saluran berita untuk mendapatkan informasi terkini. Kejutan yang ditorehkan Timnas Indonesia mencerminkan potensi besar sepak bola Indonesia dan semangat yang menggebu untuk terus berkembang dan berprestasi di kancah internasional. Vietnam di roasting Park Hang-seo. Reaksi fans Garuda di Arab heboh, wasit AFC akui Timnas U17. Jens Ravenina dilatih Coach Nova. Evandra ungkap keburukan taktik Indra Syafri. Dulu sombong kini menyesal. Timnas U17 buat Australia sadar settingan AFF, respon Jepang menggelitik. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan sinyal bahwa beberapa pemain akan dicoret dalam persiapan tim menuju Piala Dunia U17 2025. Dalam kompetisi Piala Asia U17 2025,
tim Garuda Asia menunjukkan kekuatan taktik yang solid dan stamina yang luar biasa, menjadi faktor kunci untuk meraih hasil sempurna di fase grup. Stamina menjadi kekuatan utama bagi timnas Indonesia U17. Menurut Nova, kinerja tim tidak hanya bergantung pada taktik, tetapi juga pada kekuatan fisik pemain. Dengan program latihan jangka panjang yang intensif, tim Merah Putih menunjukkan kemampuan untuk bermain efektif selama 90 menit. Statistik mencatat bahwa mereka berhasil mencetak 5 gol di menit akhir pertandingan, termasuk saat melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Keberhasilan ini menunjukkan mentalitas tim yang kuat, meskipun tidak selalu menguasai permainan. Di fase grup, timnas U17 Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan meski tidak selalu menguasai bola. Kebanyakan hasil pertandingan menunjukkan bahwa mereka tidak mendominasi penguasaan bola, tetapi menunjukkan efektivitas serangan. Hanya 1 gol yang bersarang di gawang mereka, dan itu terjadi melalui penalti. Penjaga gawang Dava Al-Ghasemi tampil solid dan memastikan gawangnya aman dalam 2 pertandingan lainnya. Ketajaman lini serang timnas U17 juga patut diperhatikan, dengan 3 pencetak gol utama, Evandra Florasta, Fadri Alberto, dan Zahabi, yang telah mencetak total 7 gol dalam fase grup. Meskipun mereka masih muda, banyak yang melihat potensi mereka sebagai masa depan timnas. Beranjak ke situasi Australia, yang terkenal akan kekuatannya di kancah sepak bola, tim U17 mereka mengecewakan para pendukung dengan gagal lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025. Meski sebelumnya meraih kesuksesan di Piala AFF, Australia U17 tidak dapat mempertahankan performa mereka di kompetisi Asia. Mereka ditahan imbang oleh Vietnam dan kalah dari Uni Emirat Arab, meski sempat menang atas Jepang. Australia U17 menorehkan 4 poin di fase grup, sebanding dengan Jepang dan Uni Emirat Arab, namun tersingkir karena kalah dalam head-to-head. Proses penentuan klasemen yang ketat dari AFC menunjukkan bahwa mereka harus memperbaiki performa untuk masa depan. Sementara itu, Nova Arianto fokus pada sisa pertandingan di Piala Asia U17 2025 untuk mencari peluang meningkatkan kualitas skuad sebelum bertanding di Piala Dunia U17. Pelatih yang dikenal tegas ini bertekad membuat persaingan di dalam tim semakin ketat dengan menyaring pemain sesuai dengan performa mereka. Hal ini diharapkan dapat membawa Indonesia meraih prestasi lebih di kancah internasional. Reaksi James Raven tercatat saat melihat tim nasional Indonesia U17 yang berhasil meraih kemenangan beruntun. Keceriaan yang dirasakan oleh tim junior ini juga dirasakan oleh tim senior, yang ikut merayakan keberhasilan tersebut. Timnas U17 Indonesia menunjukkan performa gemilang di grup C Piala Asia U17 2025, memastikan diri lolos ke perempat final sebagai juara grup dan sekaligus memperoleh tiket untuk Piala Dunia U17 2025. Selanjutnya James Raven berkomentar dengan kebanggaan di media sosial, menyiratkan rasa syukur atas pencapaian tim yang dilatih oleh Nova Arianto. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di timnas U20 bersama pelatih Indra Safri yang berakhir mengecewakan, tim U17 menunjukkan permainan yang lebih baik di bawah arahan Nova, sehingga memotivasi semua pihak untuk bangkit dari keterpurukan. Nova Arianto mengenalkan gaya kepelatihan yang berpadu dari pelatih sebelumnya, Sintayong, yang menekankan teknik permainan progresif. Ia juga memperhatikan pengembangan fisik dan mental pemain, serta penegakan disiplin, termasuk pembatasan penggunaan ponsel. 2 filosofi permainan yang diadopsi adalah dari Sintayong dan Villanesia, yang menitikberatkan penguasaan bola. Seiring persiapan menuju perempat final, Nova menekankan pentingnya pengalaman dari pertandingan di grup untuk memperkuat strategi dan analisis tim. Ia menghargai dukungan para supporter dan percaya bahwa pertandingan mendatang akan menjadi tolak ukur kekuatan tim Garuda Asia di level dunia. Dalam menghadapi tantangan di perempat final, Nova menyiapkan timnya dengan analisis mendalam untuk mempelajari kekuatan lawan yang belum ditentukan. Meskipun runner-up grup D diisi oleh Tajikistan, persiapan yang matang akan membantu tim dalam bersaing di level tertinggi, baik di Piala Asia maupun di Piala Dunia mendatang. Dalam turnamen Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan bersejarah dengan mengalahkan Afghanistan 2-0. Keberhasilan ini tidak hanya disambut baik oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia.
Wasit asal India yang memimpin pertandingan, Venkatesh Ramachandran, tampak bangga dan tersenyum menyaksikan penampilan impresif anak asuh pelatih Nova Arianto. Gol pertama dicetak oleh Fadli Alberto dan diikuti oleh Zahabi Goli, yang membuat Indonesia keluar sebagai pemenang. Suasana di stadion sangat meriah, dengan ribuan supporter Garuda yang setia mendukung timnas. Antusiasme mereka terjawab dengan performa menawan tim selama fase grup. Pelatih Nova Arianto mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa dari para penonton, yang menjadi sumber semangat bagi para pemain. Ia berharap dukungan tersebut akan terus bertahan saat tim melangkah ke fase knockout. Sementara itu, kabar kurang menggembirakan datang dari timnas Vietnam U17. Mantan pelatih mereka, Pak Hang Seo, menyampaikan kritik pedas terhadap perkembangan sepak bola di negaranya setelah Vietnam gagal lolos ke Piala Dunia U17. Meskipun memiliki peluang untuk maju, hasil imbang dalam 3 pertandingan mengakibatkan tim Vietnam berada di posisi juru kunci grup. Pak Hang Seo mengekspresikan kekecewaannya dan menilai Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, tidak memiliki visi yang jelas dalam pembinaan pemain muda. Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut, masa depan sepak bola Vietnam akan suram. Liga Indonesia terlalu busuk. Pemain timnas U17 ini harus diselamatkan sesegera mungkin. Piala Dunia sudah di depan mata. Tapi lihat saja, rival Indonesia di grup C justru semakin krisis. Dalam kehidupan, ada pepatah Jawa yang berbunyi, urip iku sawang sinawang, yang berarti hidup adalah soal perspektif. Dalam konteks sepak bola Indonesia saat ini, sangat sulit untuk tidak membandingkan situasi dengan rival-rival, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C, Indonesia bersiap menghadapi rival-rival yang sedang mengalami masalah, sedangkan Indonesia sendiri berharap dapat melangkah jauh. Mari kita lihat lebih dekat rival Indonesia. Pertama adalah Australia, yang sebelumnya mengalahkan Indonesia 5-1. Meski sukses meraih 3 poin saat melawan Cina, muncul isu bahwa Australia melakukan pelanggaran dengan menurunkan pemain yang dianggap ilegal. Cameron Burgess, pemain yang berstatus naturalisasi dari Skotlandia, dituduh melanggar aturan FIFA. Media Cina meminta penyelidikan, namun hingga kini tidak ada bukti konkret. Selain itu, lini belakang Australia menghadapi masalah. Beberapa pemain kunci, termasuk Harry Soutar, tidak akan bisa bermain karena cedera. Bahrain juga menjadi sorotan, setelah kalah dari Indonesia dalam laga yang berakhir 1-0. Sebelum bertanding, Bahrain mendapatkan banyak kritik dan merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh FIFA. Pelatih Dragan Talajik pun melontarkan komentar negatif terhadap tim Indonesia, yang ia nilai terlalu banyak mengandalkan pemain keturunan Belanda. Namun, respons Bahrain atas kekalahan mereka justru dikritik media lokal, yang menilai harapan Bahrain untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia kini semakin menipis. Dari sisi Cina, timnas mereka mengalami krisis setelah tak berhasil mendapatkan poin di bulan Maret. Pelatih Branko Ivankovic berada dalam tekanan besar dan dispekulasikan akan dipecat, sebagai hasil buruk dari penampilan tim dalam 12 laga terakhir. Persentase kemenangannya sangat rendah, dan banyak kritik datang dari penggemar serta media terkait pemilihan pemain. Sementara itu, situasi Arab Saudi tidaklah lebih baik. Meskipun ditangani kembali oleh Hervé Renard, mereka masih berjuang untuk menunjukkan performa yang stabil, bahkan kalah dari Indonesia dalam pertandingan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan rival-rivalnya, optimisme timnas Indonesia terus meningkat. Dengan langkah positif dalam kualifikasi, publik Indonesia percaya bahwa impian untuk tampil di Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Para pemain dan pelatih harus menjaga momentum ini agar bisa meraih sukses di pentas yang lebih besar. Bersama, kita menantikan bagaimana kelanjutan perjalanan timnas Indonesia dalam mengejar impian tersebut. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 di bawah pelatih Nova Arianto menunjukkan potensi besar para pemain muda Indonesia. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa banyak pemain muda yang cemerlang seringkali sulit mempertahankan performa mereka saat memasuki level senior. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas kehidupan di Indonesia, tetapi juga karena sistem pengembangan sepak bola yang tidak konsisten dan kerap dikelola dengan cara yang kurang efektif.
Aspek penting yang perlu dicatat adalah sebagian besar pemain U17 berasal dari Elite Pro Academy, EPA. Namun, EPA hanya berfungsi sebagai kompetisi untuk usia muda dan tidak terintegrasi dalam sistem kompetisi yang lebih tinggi seperti yang terlihat di negara-negara maju seperti Belanda dan Inggris. Dengan demikian, ada risiko bahwa EPA bisa kehilangan relevansinya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pemain-pemain U17 ini akan langsung berkontribusi di tim senior Liga 1 saat mereka naik level. Salah satu bintang di tim ini adalah Muhammad Zahabi Goli, winger berbakat yang menjadi andalan Nova. Penampilannya yang impresif saat menghadapi Yaman U17 menunjukkan peningkatan kualitasnya. Goli mengandalkan kecepatannya untuk menciptakan celah dalam pertahanan lawan dan telah menunjukkan potensi untuk berkembang lebih jauh. Meskipun Goli telah melakoni debut di tim senior Persija Jakarta, tantangan yang dihadapinya untuk menembus skuad utama tak boleh dianggap sepele. Oleh karena itu, mencari pengalaman di luar negeri bisa menjadi langkah yang menguntungkan untuk karirnya. Kemudian, ada Putu Panji Apriawan, seorang bek yang bermain tenang dan telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya sebagai kapten tim. Meskipun bermain di Bali United yang punya fasilitas baik, tuntutan kompetisi yang tidak konsisten dapat mengurangi kesempatan bermain Panji. Oleh karena itu, bergabung dengan tim luar negeri dengan jaringan kompetisi yang lebih solid sangat disarankan. Fadli Alberto juga menunjukkan impresi di turnamen, dengan kemampuan sebagai gelandang serang yang adaptif. Meskipun ia berprestasi di tim Bayangkara FC, penting baginya untuk mencari peluang di klub yang memberikan kesempatan bermain lebih banyak agar kemampuannya bisa terasa secara maksimal. Mirza Firzjatullah adalah pemain lain yang perlu diperhatikan. Meskipun memiliki performa gemilang di Piala AFF U16, penampilannya di Piala Asia U17 tidak secerah sebelumnya. Penting baginya untuk tetap mendapatkan menit bermain di klub agar bisa terus berkembang. Yang terakhir, Dava Algasemi Setiawarman, seorang kiper muda yang menunjukkan kualitas menjanjikan. Belajar dari kiper senior dan terlibat dalam pemusatan latihan yang intensif membuatnya lebih siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Akan tetapi, seperti pemain lainnya, ia juga harus mencari pengalaman lebih dalam di tingkat senior jika ingin berkembang lebih jauh. Dari semua nama tersebut, penting untuk menyoroti bahwa masa depan mereka bisa terancam jika terus bergantung pada Liga Indonesia yang memiliki banyak kekurangan. Mengarahkan pemain-pemain ini untuk mencari pengalaman ke luar negeri bisa menjadi solusi untuk membawa mereka ke level yang lebih mengesankan serta meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Secara keseluruhan, potensi yang dimiliki para pemain muda ini sangat besar, namun dibutuhkan langkah proaktif dari mereka dan pihak terkait untuk memastikan perkembangan yang lebih baik dalam karir sepak bola mereka.